Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman calon sarjana ilmu komputer Universitas Siperasia. Salam warahmatullahi Oke, mohon maaf Vikonnya di reschedule jadi hari ini karena kemarin saya benar-benar tidak bisa mengerjakan apa yang harus dikerjakan buat kepentingan kita semuanya. Jadi ada kabar baik untuk semua teman-teman yang mungkin selalu bertanya-tanya, Pak, akreditasi kita apa, akreditasinya apa, dan gimana nih akreditasinya nih, ada nggak sih? Banyak yang menjadi keraguan juga dari beberapa teman-teman kita yang akhirnya mundur dari Unsia atau keluar dari Unsia. Hari ini kita sudah submit ke BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi sedang dalam proses review di sana dan nanti akan ditentukan visitasinya kapan. Ya mudah-mudahan kita nggak pakai visitasi. Jadi pada saat semua dokumennya lengkap, ya kita langsung bisa mendapatkan nilai akreditasinya berapa sesuai dengan data yang sudah kita serahkan atau kita berikan ke BAN PT. Ya, tapi kalau misalkan BAN PT butuh review, ya nanti kita divisitasi. Nah, pada saat visitasi itu nanti saya akan membutuhkan bantuan dari beberapa perwakilan teman-teman semuanya untuk hadir ya untuk mengikuti proses visitasi. Kalau misalkan onsite ya diundang ke kampus, tapi kalau misalkan online standby tapi 1 hari standby-nya gitu. Nah, itu nanti akan ada beberapa yang saya pilih lah ya berdasarkan kesediaan dari teman-temannya juga nih bisa atau enggaknya karena nanti tergantung teman-teman kan takutnya ya nggak mengganggu aktivitas yang lainnya itu aja karena nanti dalam akreditasi itu yang dilibatkan bukan hanya pihak kampus ya universitasnya prodinya dosennya staf-stafnya tapi juga dari teman-teman mahasiswanya ya itu nanti akan saya info lagi lebih lanjut mudah-mudahan nanti hasilnya memuaskan dan bisa menjawab semua kegelisahan dari teman-teman semuanya yang selama ini bertanya-tanya akreditasinya apa, gitu aja. Nah, terus ini sebenarnya di kampus masih pada on fire di sana, sedang proses kompres-kompres dokumen dan submit. Ada 2 prodi yang sudah berhasil, prodi akuntansi dan manajemen, informatika gilirannya sekarang lagi proses submit, tapi ada beberapa dokumen yang terlalu besar, akhirnya butuh dikompres. Mudah-mudahan nggak menjadi hambatan kita, karena nah ini mungkin teman-teman bisa tahu untuk apa sih akreditasi yang kita, apa aja sih yang disiapkan gitu untuk akreditasi itu. Ini banyak banget filenya gitu ya. Jadi ada 11 file yang kita harus kirimkan untuk proses akreditasi, dan yang paling banyak itu ini adalah identitas prodi kita nih, data-data prodi kita, rencana operasional dan evaluasi diri prodi kita. Itu. Nah, karena filenya ukurannya besar, jadi ada beberapa yang harus dikompres dulu, nanti baru diinfokan lagi submissionnya berhasil atau tidaknya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat dari tim-tim kampus juga ini, saya kasih lihat WA saya. Ada yang masih, nah ini masih on fire semua, tadi jam 7 kurang dikirimkan. Kebetulan hari ini saya tidak ke kampus karena saya drop ya. Saya agak sedikit menyerah dengan hektiknya pekerjaan, jadi hari ini saya memutuskan WFH aja, tapi tetap masih mengawal akreditasi itu. Nah, itu dia. Jadi masih ada nih Bapak Ibu dosen, Pak Warek, staf IT, dan Badan Penjaminan Mutu yang masih memperjuangkan hak-hak kita semua. Oke, ini kita ketemu di mata kuliah analisa berorientasi objek ya. Analisa berorientasi objek yang dimana ini adalah mata kuliah di semester 4. Nah, kalau yang di semester 4 pas semesternya, tapi ada teman-teman beberapa di sini yang semester 3 ya. Terus ngambilnya mata kuliahnya semester 4. Nah, ini sekali lagi informasinya biar nggak bingung, karena dalam satu semester itu nggak boleh berjalan 2 semester yang berbeda. Kalau misalkan sekarang genap ya berarti genap yang berjalan. Mata kuliahnya sebenarnya bisa aja dibuka ganjil genap. Nah, tapi kalau seperti itu nanti kan agak bingung pelaporan ya. Makanya mata kuliah yang dibuka tetap aja kalau untuk ganjil ya ganjil, genap ya genap. Kalau ganjil mata kuliah yang dibuka ya diganjil semua 1, 3, 5, 7. Kalau genap di semester 2, 4, 6, 8. Jadi biar teman-teman gak bingung kenapa kok semester 3 ngambilnya semester 4. Ini informasi yang sering saya sampaikan biar gak bingung aja deh. Nah, untuk mata kuliah analisa berorientasi objek ini, udah download ya modulnya ya. Jadi
nanti sambil saya review modulnya atau saya jelaskan lagi yang apa yang harus dijelaskan dari modul yang pertama tadi. ABO ini, analisa berorientasi objek atau Object Oriented Analysis and Design, ini salah satu mata kuliah yang penting banget menjadi basic atau dasar ya teman-teman dalam nanti membuat sebuah aplikasi, apalagi aplikasinya memang object oriented programming ya, jadi berbasiskan bahasa-bahasa yang orientasi objek gitu. Contoh kayak misalkan Java, PHP, C#, dan lain-lain. Jadi semua aplikasi yang OOP masuknya ke dalam kategori OOP atau Object Oriented Programming, pemrograman berorientasi objek itu. Selain itu juga memang nanti hubungannya dengan RPL, rekayasa perangkat lunak, pada saat teman-teman bisa bidang ilmunya RPL. RPL itu nanti arahnya ke software engineering ya, software engineer gitu. Itu profesinya software engineer. Nah, pada saat ingin belajar RPL, itu salah satu konsep dalam rekayasa perangkat lunak adalah konsep OOP, OOAD ini udah harus dikuasai atau minimal punya dasar pengetahuan ya sebelum bisa menjadi software engineer atau si rekayasa perangkat lunak itu bidang ilmunya. Kenapa harus seperti itu? Karena RPL itu luas, bukan hanya kita ngedesain atau analisis sebuah proses dalam pembuatan aplikasi, develop aplikasi. Tapi dari mulai tahap inisiat aplikasinya dulu. Kenapa harus dibuatkan aplikasi? Alasannya gimana gitu kan? Ada masalah apa? Tujuan membuatkan aplikasi tersebut? Manfaatnya apa aplikasinya? Terus mau dengan teknik apa kita ngebuat aplikasinya? Berdasarkan desain dan analisa yang sudah direkomendasikan oleh tim-tim tertentu seperti analis, software engineer, dan lain-lain. Terus tahap develop aplikasinya mau seperti apa, controllingnya, manajemennya seperti apa, ya. Sebelum itu tadi juga ada teknologi, infrastruktur, dan lain-lain yang dibahas di situ. Sampai dengan setelah aplikasi selesai ini nanti testingnya mau gimana nih, mau pakai black box, white box, atau gray box, atau ada tools apa yang bisa dipergunakan untuk testingnya. Setelah testing nanti implementasinya mau seperti apa, implementasinya mau langsung, mau bertahap, atau paralel nih dengan sebuah proses bisnis yang lama atau ada aplikasi yang lama yang mau digantikan dengan aplikasi yang baru. Panjang banget. Terus setelah itu juga masih ada lagi dievaluasi atau sebelum evaluasi sorry maintenance dulu. Nanti kalau misalkan perawatan sistem mau kita gimana nih mengelola perawatan sistemnya sampai dengan evaluasi dan development lagi ya, pengembangan ya. Pengembangan selanjutnya ini dari aplikasi yang sudah di-develop, gimana cara pengembangannya. Nah, RPL itu seluas itu. Dan bukan itu aja. Mungkin ada beberapa hal yang tadi saya kelewat atau lupa yang belum disebutkan atau dijelaskan untuk bisa menjadi seorang software engineer yang menguasai bidang ilmu rekayasa perangkat lunak. Banyak banget. Nah, makanya si software engineer ini adalah salah satu profil lulusan, ya, profil lulusan atau hasil luaran yang diri kita rencanakan, kita buat, kita adakan menjadi salah satu profil lulusannya informatika di Unsia ini. Selain si data scientist sama network specialist, ada software engineer juga. Kenapa sih ada juga di software engineer-nya di informatika ini? Ya tadi, karena banyak bidang ilmu yang memang mengarah ke software engineering yang bisa menjadikan teman-teman sebagai software engineer profesinya nanti di industri. Apa aja contoh mata kuliahnya? Dari mulai basicnya aja ada dasar pemrograman, ada algoritma dan pemrograman, terus ini ada analisa berorientasi objek, terus ada lagi rekayasa perangkat lunak, nanti ada lagi testing sistem, terus ada lagi project management. Project management itu jadi satu ke ini ya, implementasi project atau project pengembangan apa. Nah, jadi teman-teman nanti begitu lulus di informatika ini punya kompetensi di software engineer ya, software engineering ya. Makanya bisa ada profil lulusan software engineer juga di informatika. Nah, yang udah baca modulnya, kira-kira ada yang aneh-aneh atau ada yang mau ditanyakan sebelum saya menjelaskan panjang lebar dari materi pembelajaran kita yang pertama ini? Kalau untuk perkenalan kita udah kenal semua ya. Ini ada beberapa teman-teman mahasiswa yang udah semester 4 sekarang statusnya, itu semester 3, jadi nggak usah perkenalan lagi ya. Nah, kalau nggak kenal sama saya nanti KRS saya batal validasi. Oke, kita share dulu ya. Nah, untuk mata kuliah si Object Oriented Analysis and Design atau analisa berorientasi objek ini
Ini koordinatornya atau yang menjadi kayak apa ya? Pimpinan project dari mata kuliahnya gitu ya. Itu Pak Iwan Nisa Putra. Terus dosen tutornya ada saya, ada Pak Iwan sendiri, terus ada satu lagi Pak Sahid atau Bucian, saya agak lupa. Ya, jadi ada 3 kelas untuk OOP ini. Nah, kebetulan di kelas 403 ini saya pengampunya. Nah, untuk materi yang pertama ini, teman-teman nanti di sini kita akan kenalan dulu nih sama ABO itu apa sih? Terus yang ada di dalam Object Oriented Analysis and Design ini itu apaan aja? Belajar ABO itu nanti arahnya kemana? Terus kenalan juga sama konsepnya OO itu Object Oriented, OOP Object Oriented Programming. Isi-isinya itu nanti apaan aja sih? Ya, yang akan kita pelajari itu seperti apa? Kita akan kenalan di situ ya. Nah, konsep dasar OOAD. OOAD. Object Oriented Design, Object Oriented Analysis Design sama aja gitu ya. Terus OOP itu beda dengan si OO-nya ya, dengan Object Oriented Design-nya. Kalau OOP itu ya udah mulai masuk praktiknya, praktikumnya atau real prosesnya, real proses develop aplikasinya. Nah, mata kuliah ini sebenarnya nggak ada prakteknya, nggak ada praktek programming ya, tapi ada praktek untuk ngedesain aplikasi yang orientasinya ke objek gitu. Nah, makanya di sini butuh UML tool. Ada yang tahu UML? Bukan You main Mobile Legend ya. Nah, ini teman-teman kalau misalkan pada saat belajar, yang paling bagus itu download modul nih. Habis download modul, ya cobalah di scanning-scanning modulnya, nggak dibaca semuanya, dipahamin banget, tapi scanning aja. Kira-kira terus ada bahasa yang aneh kayak gini, ada singkatan ini apaan gitu. Langsung searching, langsung explore. Itu, langsung explore. Terus tools ini juga sama, langsung di-explore. Jadi pada saat nanti kita pelaksanaan kelasnya tuh, enak tuh. Banyak pembahasan, banyak diskusi yang bisa kita lakukan. Dan lebih enak belajar itu dari diskusi, bukan dari baca modulnya. Kalau baca ya isinya ya gitu-gitu aja. Nggak hanya dapat dari penjelasan Vicon ini atau nggak hanya dapat dari modul ini. Di internet juga banyak banget. Kalau mau baca teorinya banyak gitu ya. Tapi yang kita butuhkan atau tupoksi kita nih sebenarnya tujuan utama dari Vicon ini adalah diskusi yang secara live. Diskusi yang secara live yang nggak bisa dijawab nih ya. Pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab hanya dengan chat atau pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab hanya dengan teks yang ada di modul. Itu. Nah, pekerjaan utama dari Object Oriented Design ini adalah perancangan sistem. Itu. Perancangan sistemnya dengan notasi. Jadi bentuknya grafikal. Ya, nggak hanya gambar-gambar aja, tapi juga kita menyisipkan banyak hal di situ. Ya, nanti di beberapa diagram UML-nya ya. Oke, sebelum masuk ke situ kita bahas dulu UML-nya. UML ini adalah Unified Modeling Language. Itu ya, Unified Modeling Language. Saat teman-teman pengen jadi sistem analis, programmer, developer, ini, itu, atau ada yang hubungannya dengan pembuatan sebuah aplikasi. Atau ya gini, banyak yang orientasinya begitu lulus, gue nggak bisa coding nih, nggak jadi programmer Terus ada pekerjaan, bisnis analis, sistem analis, enak nih, gampang nih, tinggal analisa doang nih. Tinggal lihat, terus kita analisa berdasarkan pola pikir kita atau logiknya kita. Oh, kira-kira nanti develop aplikasi begini. Oh, kalau ada aplikasi, kelemahannya di sini. Nggak gitu hukumnya, nggak gitu prakteknya. Yang namanya BA, bisnis analis, bisnis intelijen, SE, sistem analis, atau solution arsitek, itu tingkatannya di atas programmer. Bukan di bawahnya programmer yang analisa atau review doang. Beda ya reviewer dengan analis. Itu. Makanya di beberapa perusahaan, kenapa gajinya analis kok lebih gede dari programmer? Ya emang tanggung jawabnya lebih besar, tingkat kesulitannya bahkan lebih sulit analis dibanding programmer. Programmer itu cuma mengerjakan apa yang diinstruksikan atau apa yang sudah dikonsepkan dibuat sama analis gitu. Makanya pada saat apa yang dibuat salah, yang salah bukan programmernya, analisnya sama solution arsiteknya, si desainer sistemnya yang salah. Siapa ya? Itu si analis tadi, si software engineering tadi, dan lain-lainnya. Gitu. Nah, eh, balik lagi tadi ke desain sistem, perancangan sistem itu, kita nggak bisa bilang gini loh, kita pengen bikin sistem nanti urutannya gini ya, nanti database-nya pakai SQL, pakai PostgreSQL. Nggak asal kita ucap doang atau nggak asal kita tulis di teks kayak bikin makalah, nggak gitu. Gitu.
pada saat nanti kita bikin kayak sebuah sistem desain atau desain sistem yang perancangan sistem yang ada di kepala kita itu kita tuangkan semua ke dalam bentuk tulisan yang bentuk akhirnya adalah kayak sebuah proposal, tapi proposal pengembangan sistem itu lebih sistematis, lebih teknik, bukan kayak proposal skripsi, bukan kayak proposal makalah-makalah tugas kuliah, nggak gitu. Kayak kita pada saat kita bilang, oh nanti lu database pakainya SQL atau Oracle atau PostgreSQL atau apalah gitu. Kenapa pakai itu? Itu harus kita jelaskan. Kompabilitasnya apa dengan sistem yang nanti mau kita buat? Bagaimana nanti performanya? Pada saat kita tulis A, itu kita harus menjelaskan kenapa pakai A, ya, dari kenapa, alasan kenapa A, dan kenapa harus A, emang yang lain kenapa, keuntungannya pakai A apa, dan lain-lain. Banyak gitu. Nah, itu salah satunya. Terus di UML ini, di Unified Modeling Language ini adalah notasi untuk merepresentasikan atau menggambarkan rancangan kita, rancangan proses bikin aplikasi ke dalam notasi-notasi gambar, itu banyak diagramnya. Yang umumnya dipakai itu use case diagram, terus activity diagram, terus ada lagi sequence diagram, ada lagi class diagram, state chart diagram, terus ada mesin diagram. Tuh, kalau yang sampai misalkan develop aplikasinya, kita develop juga nih infrastrukturnya atau mesin-mesinnya sampai ke mesin diagram. Kalau nggak salah di UML itu ada sekitar 12 sampai 13 diagram yang memang ada di situ. Tapi pada saat tergantung skalanya ya, tergantung skalanya atau lingkup pada saat ngedesain sistemnya mau ngebikin aplikasi seperti apa. Kalau emang cukup beberapa diagram aja cukup. Secara umum sebenarnya cukup diwakilkan oleh use case, activity, sequence, kelas, sama state chart-nya aja. Cukup itu aja sih kalau untuk develop aplikasi ya. Tapi kalau misalkan develop aplikasi juga terus kita develop atau nge-config mesin ya, peralatannya, itu harus dengan mesin diagramnya. Contoh kalau misalkan ada yang bikin IoT nih, implementasi IoT yang develop aplikasi dan penerapan implementasi alat-alatnya juga dari kita. Itu wajib. Kenapa ada di situ? Kok wajib sih ada mesin diagramnya? Nah, yang tadi belum saya jelasin tuh ya, kelas diagram apa, use case diagram apa. Sini dulu. Karena nanti kan kita akan mengkomunikasikan alat-alat itu lewat sebuah sistem jaringan, lewat komunikasi data, ya. Yang komunikasinya dia diatur nanti sama aplikasi yang kita bikin nih. Cara dia berkomunikasi, apa yang dikomunikasikan, setelah dia berkomunikasi, terus apa yang dia lakukan atau dia kerjanya apa, harus dituliskan di situ. Itu. Nah, kalau penasaran pengen tahu apaan-apaan aja tuh tadi yang disebutkan pada diagram-diagramnya, langsung searching. Saya kasih gambarannya dikit aja. Terus untuk UML tool ya, baru nanti gambaran yang tadi. UML tool ini bukan hanya rational rules, ada bisa pakai kalau dari Microsoft itu Microsoft Visio. Terus ada lagi namanya Visual Paradigm atau paradigma lah gitu, Visual Paradigm. Terus ada lagi kalau misalkan pengen online dulu namanya Draw.io lupa sorry. Draw.io. Terus sekarang dia berubah nama jadi apa gitu. Terus ada lagi eDrawMax. Nah, itu banyak banget toolsnya. Tapi yang memang pas banget buat jadi tools mendukung UML ini itu si Visual Studio, terus Rational Rose, terus Visual Paradigm, Draw.io itu bisa, tapi memang nggak sebanyak atau nggak sekompleks software-software yang tadi yang saya sebutkan untuk perancangan sistem dengan UML itu. Ya memang si Visual Paradigm, Visio itu adalah software-software yang ada license-nya. Itu makanya ya kompleks lah. Ya, yang per-license dengan yang open source ya pasti bedanya di situ. Masalah kompleksitas, masalah kapabilitasnya pasti berbeda. Cuma ya selama dengan yang open source bisa dipakai ya pakai aja sih nggak masalah gitu aja. Nggak masalah mau pakai software apapun atau tools apapun, yang penting bisa kita gunakan untuk membuat UML. Dan banyak yang salah kaprah nih di sarjana-sarjana ilmu komputer lain atau di yang mahasiswa semester akhir pada saat bikin skripsi, banyak yang bilang UML itu bahasa pemrograman. Itu salah. Bukan, UML itu bukan sebuah bahasa pemrograman. UML itu adalah sebuah tools, alat bantu. Alat bantu buat apa? Tadi untuk perancangan, membuat perancangan sebuah develop sistem atau develop aplikasi. Itu ya. Jadi jangan sampai bilang UML ini adalah bahasa pemrograman. Itu udah salah banget. Berbeda.
Oke, UML ini ya salah satu bidang ilmunya lagi-lagi salah satu bidang ilmu dari Object Oriented Design. Ya, cuma bentuk kecil dari OOD tadi. Nah, lain lagi dengan bahasa pemrograman atau si OOP-nya. Contoh-contoh dari OOP yang ada di Object Oriented ini Java, .NET, VB, PHP juga masuk, tapi kalau dia menerapkan konsep Object Oriented Programming. Ya. C++ bisa juga kita bilang OOP. C++ ini masih dia bisa ada di dua tempat. Bisa di structural programming, bisa juga di object oriented programming. Dia ini kayak apa ya? Di mana-mana ya bisa aja. Karena C dan C++ ini apa ya agak modelnya hybrid nih, mau diterapin apa tergantung kitanya mau bikin kayak gimana gitu ya. Dan jangan salah loh, kalau misalkan ada yang bilang sekarang bahasa C++ sudah jadul, lihat lagi di tren bahasa pemrograman zaman sekarang. C dan C++ itu peringkatnya 1, 2, 3 di mana-mana. Coba dilihat gitu ya. Atau yang sering main game nih kayak saya sering main Mobile Legend, tahu nggak itu Mobile Legend di develop pakai bahasa apa? Cek-cek aja, bahasa C itu. Itu Android yang kita pakai dengan bahasa apa? Bahasa C. Ya. Oke, nah ini baru ke OAD-nya nih. OAD ini aja sih yang harus kita tahu, analisa dan desain sama konsep OAD-nya. Apa sih OAD? Nah, Object Oriented Analysis Design atau saya singkat aja pakai OOD aja ya, Object Oriented Design. Ya, karena kalau di desain itu sudah termasuk dalam analisanya. Kalau belum analisa ya jangan desain dulu, ngawur itu urusannya. Nah, di kita kapan sih pakai OOD itu? Ya, terus apa dulu nih sebelum kapannya? OOD ini yang akan kita pergunakan untuk memahami sebuah permasalahan bisnis, ya, tidak tergantung pada solusi teknologi. Oke. Terus lebih menekankan pada apa yang menjadi permasalahan. Bingung? Wah, ini nggak ada yang bingung kalau saya bilang begini, berarti paham semua. Next berarti penjelasannya ya. Nah, oke, berarti next. Kadang ada yang nanya, berarti saya next aja. Kecuali ada yang, oh, kok begitu sih Pak ini? Maksudnya apa nih permasalahan bisnisnya? Kok nggak bergantung pada solusi teknologi? Berarti dia nggak butuh teknologi dong, nggak butuh dibuatin aplikasi dong gitu. Terus lebih menekankan pada apa yang menjadi permasalahan. Ya udah, masalahnya diselesain, kelar kan berarti urusannya. Kayak gitu konsepnya ya. Maksud di sini, maksud kenapa harus OAD gitu. Pada saat kita ngedevelop sebuah aplikasi atau balik lagi nih ke pekerjaannya orang-orang ilmu komputer. Kita kerja karena ada masalah. Nah, menyelesaikan permasalahan itu atau menciptakan solusi dari permasalahan adalah kerjaan kita. Saat udah nggak ada masalah lagi, kelar hidup kita. Berarti nggak ada kerjaan, nggak ada apa yang bisa kita kerjakan. Tapi kalau saya enggak, kalau saya saat nggak ada masalah, ya saya cari masalah gitu. Saya tukang bikin masalah itu aja. Biar selalu ada yang bisa saya kerjakan. Itu. Oh, ada gitu kayak gitu. Pada saat dia ngelihat contoh gini lah di sebuah perusahaan infrastruktur contohnya. Ini kayak contoh realnya di tempatnya Om Dan ini kan infrastruktur nih. Infrastruktur, konstruksi dan lain-lain. Kita bukan ngeliat kliennya ya, lagi ngeliat perusahaannya. Perusahaannya nih gede nih, anak perusahaannya banyak. Kebayang nggak ya proses bisnisnya tuh di perusahaan kayak gimana? Kalau nggak ada sistem yang ngaturnya, ya atau nggak ada SOP yang jelas, itu orang-orang kerjaannya ngapain ya? Siapa yang ngasih kerjaan ya? Dan orang-orang itu semua karyawannya itu mengerjakan pekerjaan terus dengan tujuan apa? Yang ngegaji mereka siapa? Terus dalam perhitungan gajinya siapa yang menghitung apa? Satu orang atau dua orang gitu. Contoh karyawannya 5.000. Nah, ngeliat dari situ aja udah bingung. Tambah lagi yang lain pada saat rekrutmennya tuh perusahaan gimana menjalankan proses rekrutmennya. Terus pada saat kayak perhitungan KPI ya yang buat perhitungan bonus ya performance index itu nanti ngitungnya gimana berdasarkan apa? Wah, banyak banget dah. Itu akan jadi pertanyaan kita tuh pada saat kita ngeliat sebuah sesuatu. Pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang sudah mulai paham, wah nih pekerjaan di ilmu komputer tuh ini nih, kita pada saat melihat sesuatu cari nih, ini ada masalah nggak di sini nih ya. Pasti akan selalu dicari-cari. Nah itu bocoran aja itu sering yang saya lakukan pada saat saya ke sono ke sini ke perusahaan ini ke perusahaan itu atau berkenalan ini ketemu ini saya ngeliat itu saya nyari ini orang punya masalah nggak ya kalau punya masalah kan berarti ada kerjaan buat saya gitu. Nah jadi pada saat nanti teman-teman sudah lulus diharapkan bisa akan seperti itu tuh pada saat melihat sebuah sesuatu melihat sebuah tempat melihat sebuah organisasi langsung cari di situ gitu ya.
Nah, terus kalau misalkan, oh ternyata ada masalahnya, gitu, ada masalah dari proses bisnis ini. Kenapa itu bisa terjadi masalah? Contoh, kayak misalkan tadi pengelolaan sumber daya yang begitu banyaknya, nggak ada sistem yang ngelola SDM-nya. Pengelolaan SDM itu bukan cuma rekrutmen, terus ditempatin di posisi tertentu, misalkan programmer, analis, gitu kan, DBA, itu. Atau misalkan kayak di HR-nya, jadi staff ini, staff itu, staff ini, staff itu, di divisi ini, divisi itu. Nggak begitu. Habis itu karyawan kita terima ya di proses rekrutmen, kita tempatkan. Terus controllingnya gimana? Untuk mengetahui dia bekerja sesuai dengan tupoksinya, dengan posisinya nih, sesuai pekerjaannya, dengan apa yang perusahaan butuhkan, yang dia bisa kerjakan. Terus dinilai, ya, dievaluasi performanya itu. Terus lanjut lagi di kalau misalkan udah setelah itu pengembangan karirnya kemana? Kan perusahaan juga harus memikirkan, nggak mungkin tuh orang 15 tahun, 25 tahun, 30 tahun staff aja. Dia juga nggak akan mau, dia juga pasti akan keluar dan mencari tempat yang lainnya. Nah, itu kan berarti harus ada sebuah prosedur yang minimal kalau nggak ada sistemnya ada SOP-nya yang nanti akan mengatur itu gitu. Nah, kita kalau udah paham seperti itu yang melihat data ada permasalahan gitu segera tawarkan, oh nanti gue selesai ini solusi apa permasalahan dulu, gue kasih solusi ini gitu. Nah, makanya kalau si OAD ini kenapa nggak tergantung pada solusi teknologi? Nggak semuanya dari penyelesaian masalah itu sangat ketergantungan atau benar-benar membutuhkan teknologi. Nggak semuanya. Dengan sedikit algoritma, dengan merapikan sebuah proses bisnisnya, permasalahan bisa dirapihkan. Contohnya apa sih? Kayak ginilah. Kayak misalkan disposisi surat. Mungkin yang sudah pernah yang sekarang bekerja di perusahaan tahulah proses disposisi surat itu gimana. Apalagi yang kalau di instansi-instansi pemerintahan gitu ya. Pasti tahu tuh surat itu begitu masuk sampai nyampe ke si tertuju suratnya itu lama banget tektoknya A, B, C lewat ini lewat itu. Kok nggak ke situ langsung? Ya kan harus ada sortirnya itu. Terus kalau sortirnya bermasalah itu surat bisa salah nyampe atau bahkan nggak keterima atau pas di tengah jalan tuh malah hilang. Gimana sih SOP-nya yang bisa menjadi lebih efektif dan cepat gitu ya? Tepat ya, tepat dan cepat gitu. Dalam contoh tadi itu proses bisnis yang satu aja yang simple, disposisi surat. Kita cek ada masalah apa di sini di proses bisnisnya, alurnya mana yang nggak benar. Oke, kita lihat di sini kok redundan atau kok di sini kok ngapain berulang dan harusnya bisa dari A ke C gitu tanpa harus ke B. Ini ngapain ke B dulu? Nah, salah satu contoh penerapan dari analisa OAD ini ya seperti itu. Bukan cuma oh, ada masalah ya udah gue bikin sistem. Nggak selalu begitu, nggak setiap ada masalah gue bikinin aplikasi. Nggak ada masalah, oh beli teknologi ini atau beli alat ini biar masalah selesai. Nggak begitu semuanya. Itu. Solution arsitek, sistem analis, bisnis analis itu bukan hanya pekerjaannya menganalisa sistem aja, enggak, tapi juga bisa menganalisa sebuah proses bisnis. Makanya kalau ilmu komputer itu sebenarnya prospek kerjanya, peluang kerjanya, posisi kerjanya itu luas, nggak terbatas, unlimited, bisa di mana aja. Nggak harus yang selalu bergelut di bidang bikin aplikasi, enggak. Banyak yang bisa dijalankan. Karena apa? Begitu kita lulus ya dengan banyaknya disuapin, ntar algoritma tuh harusnya begini, disuapin logika itu harusnya berpikirnya seperti ini dalam melihat masalah dan menyelesaikan masalah. Kita bisa di mana aja. Yang lagi tren sekarang ini adalah salah satu posisinya ini, learning management atau learning center. Di startup-startup yang unicorn atau startup-startup besar contoh, Bukalapak atau Tokopedia, dia pekerjaannya cuma belajar. Dia pekerjaannya cuma belajar. Tapi bukan cuma belajar yang dikerjakan. Dia belajar apa ya? Dia selalu mencari teknologi baru. Dia selalu mencari apa sih sebuah proses bisnis yang baru yang bisa dia implementasikan di perusahaannya gitu. Dia di learning center atau di learning manajemennya. Nah, dia nggak nge-develop aplikasi, tapi untuk menempati posisi itu perusahaannya mau orang-orang dari ilmu komputer, bukan orang-orang dari akuntansi, manajemen atau pendidikan. Enggak. Dia pengen yang nempatin posisi itu adalah orang-orang lulusan ilmu komputer. Kenapa? Untuk belajar ternyata ada algoritma dan logikanya yang dari prodi lain itu nggak dapat. Cuma dari informatika dan SI yang dapat itu. Itu. Apalagi dengan era sekarang yang di mana-mana semuanya berhubungan dengan ICT, Information Communication and Technology.
Kalau dia ngambil buat learning centernya gitu, ngambil dari orang pendidikan, tapi pendidikannya nggak familiar dengan ICT literasi atau ICT, ya belajarnya gitu-gitu aja, nggak ada pengembangannya. Platform belajar sekarang banyak banget, model belajar banyak banget. Kayak misalkan di prodi lain dah, belum tentu dia paham yang namanya blended learning, student centered learning, belum tentu paham itu, bukannya underestimate, tapi memang kayaknya di situ nggak ada gitu. Selama saya searching-searching cari-cari, nggak ada yang nerapin itu, susah gitu. Nah, makanya tadi jangan apa ya, pilihan-pilihan ini sih, pilihan masuk ke ilmu komputer sebenarnya tepat gitu. Ya kalau misalkan nggak dapat di posisi kayak teknikalnya, developer atau apa, ya banyak posisi yang lainnya. Asal paham semua kompetensi umum dan kompetensi khusus yang harus dipunyai sama orang-orang lulusan ilmu komputer. Ini OOD salah satu kompetensi khusus ya, bukan kompetensi umumnya. Gitu. Terus masuk ke desainnya. Habis analisa, kita mau menyelesaikan masalahnya, yaitu harus kita desain. Nggak bisa kita ceritakan dengan narasi. Wah salah kalau kita menceritakan dengan narasi. Ya contoh gampangnya gini nih. Tadi ada sebuah perusahaan, terus salah satu proses bisnisnya nggak ada aplikasinya buat menghandle atau membantu orang-orang mengerjakan proses bisnis itu gitu, nggak tersistem, nggak ada sistem komputerisasinya. Mau dibuatkan sistemnya, terus kita bikin rekomendasi sistemnya atau solusi penyelesaian masalah tadi yang nggak ada sistemnya dengan membuatkan sistem, kita tulis kayak cerita gitu, narasi per paragraf. Nanti sistemnya begini, pakai ini, nanti jalannya sistem begini, gambarannya seperti ini. Programmer dikasih itu mabuk dia langsung, apaan ini dia. Yang dia tahu itu kasih gue UML gitu. Aktornya siapa aja? Sorry, iya, aktornya siapa aja nih ntar yang memakai sistem. Terus fungsi dari masing-masing aktor ini apa? Fungsi keseluruhan sistemnya apa? Itu. Terus aktivitinya nanti apaan aja gitu. Aktiviti yang menghubungkan dari satu fungsi ke fungsi lainnya. Itu. Yang dibantu dengan jalannya metode, jalannya apa yang dikirimkan, aliran datanya gimana. Sampai membentuk nanti sebuah konsep kelas diagramnya itu seperti apa. Kasih garing gitu. Programmer tuh pasti akan komplain. Kalau dikasih yang cuma narasi doang kagak mau, dia bingung nih bikin apaan urusannya gitu. Nah, desain itu harus dibuat dengan standarisasinya yang untuk desain sistem. Contohnya dengan apa? Tadi salah satunya dengan UML tools, dengan diagram-diagram yang ada di UML, Unified Modeling Language tadi. Gitu. Nah, kalau misalkan dibuatkan sistemnya yang konsepnya object oriented, ya berarti kita harus pakai definisi atau konsepnya si OOD ini. Pada saat develop aplikasinya, kita pakai pendekatan objek. Jadi kalau misalkan ada solusi ini berdasarkan objek-objek, oke lah objek itu apa. Saya nggak urutan ini ya. Kalau urutan gini kalian teman-teman ini akan bingung. Objek tuh contohnya kayak gini nih. Kita lihat di sini ada sapi, ada kita gitu, ada gajah, ada burung elang. Ini apaan pada begini? Kita langsung ke objek aja. Jadi biar teman-teman paham objek itu apa. Mana ya? Kayaknya ada di modulnya ada deh. Oh ini, sorry. Nah, objek itu kalau yang udah belajar IRD di sistem basis data, pasti tahu entitas ya. Nah, entitas itu adalah objek gitu. Tapi bedanya gini, kalau entitas itu secara fisikal aja. Tapi kalau kita udah bilang objek, itu bukan hanya secara fisiknya, tapi secara konseptualnya dan softwarenya. Itu objek. Ya, makanya di sini definisinya, objek itu yang formalnya, ya kita lihat formalnya, jangan yang informalnya. Kalau informalnya berdasarkan pemahaman masing-masing individu, bukan secara bidang ilmu formalnya. Tapi kalau kita lihat definisi formalnya, objek itu adalah entitas dengan boundary yang terdefinisi dengan baik dan identitas yang mengkapsulasi state and behavior. Ya, boundary itu apa? Batasan sistem. Contohnya paling gampang gini, saya manusia. Apakah saya bisa bernafas di dalam air? Enggak, saya enggak punya kemampuan itu. Jadi saya punya batasan gitu. Ya. Jadi state and behavior itu jelas dikapsulasi, tapi kapsulasi ini gini loh, gini gampangnya. Biar ini emang harus loncat-loncat, kalau nggak loncat-loncat teman-teman bingung gitu. Menyembunyikan implementasi dari klien sehingga hanya klien tergantung pada interface aja.
tapi dia nggak tahu dalemannya. Contoh simpelnya ini yang dijelaskan. Jam tangan aja dah, ada 2 jam tangan nih, jam tangan digital, jam tangan analog. Nah, pada saat kita make kan kita cuma tahu, ah iya nih, bisa jam ini bisa nunjukin ke jam berapanya. Tapi kan kita nggak tahu caranya dia menentukan ini jam berapa, menit berapa, detik berapa. Kita nggak tahu cara dia bekerja. Nah, itu adalah konsepnya enkapsulasi gitu. Kayak misalkan tadi, saya nggak bisa bernapas dalam air. Pokoknya saya cuma bisa bernapas di udara terbuka seperti ini. Udara yang bentuknya adalah ya angin gitu ya. Bentuknya angin itu yang ada kandungan oksigennya. Kalau di dalam air emang ada udara, tapi untuk menyerap udaranya, Pak, konsepnya beda. Alat yang dibutuhkan, organnya yang dibutuhkan beda. Gitu. Contoh saya diciptakan gitu. Kok nggak bisa nyemplung ke air? Ya nggak bisa, peruntukannya beda. Dia bisa hanya bernafas di sini, daratan gitu. Oh bisanya gitu. Udah cukup tahu itunya, nggak harus dijelaskan lagi. Ya dia bernafasnya dengan paru-paru, contoh gitu ya, paling gampang ya. Kayak misalkan jam tangan ini juga sama begitu. Nah, terus ada lagi nih. Konsepnya OOAD, ini kita harus memahami permasalahan dan solusi logiknya dari sudut pandang objek. Balik lagi ke objek. Tadi objek udah tahu ya. Kenapa harus logik? Gitu. Orang informatika, orang ilmu komputer, pada saat menyelesaikan masalah, itu harus logik. Nggak boleh nggak logik. Karena udah diajarin. Kalau misalkan ya paling gampang ya data aja fakta. Gitu ya. Bukan opini. Terus kalau mau ngapa-ngapain ya, memproses data aja harus dengan logika. Bukan lagi dengan pendapat. Bukan lagi dengan perasaan menyelesaikan masalah. Kalau menyelesaikan permasalahan dengan perasaan, ya urusannya repot ya. Ini kita nggak bisa campur adukan gitu ke dalam bidang ilmu ini gitu. Harus dengan logik, harus dengan algoritma atau sistematis penyelesaian masalahnya seperti apa. Dan kalau balik lagi ke OOD, nyelesain masalahnya, sudut pandangnya adalah objek, benda, konsep, entitas. Nah, objeknya itu ya objek yang punya masalah lah, atau di dalam sebuah proses bisnis ada objek A, B, C, D, E itu dalam menyelesaikan masalahnya. Gitu. Nah, kalau kenapa untuk menggunakan OOD, ini nggak saya jelasin banyak-banyak ya. Pokoknya ya memang kalau pakai OOD ini, kita bisa nggak capek-capek nulis codingan pada saat nanti develop aplikasinya. Arsitekturnya juga nggak terlalu kompleks. Kayak misalkan kode bisa selalu kita tulis sekali, bisa dipakai berkali-kali, dan bisa dipakai dimanapun gitu. Dalam satu project itu ya, di kelas manapun bisa kita pakai. Terus kenapa juga harus OOD? Karena lebih real dunia nyata ini nih. Lebih tepat dalam menggambarkan semua permasalahan yang ada di dunia nyata. Dan kita bisa mengimplementasikan juga solusi yang memang tepat di dunia nyata. Jadi bukan cuma angan-angan perasaan, enggak gitu. Kalau juga perasaan bisa nih nyelesain masalah dengan gini. Wah, itu udah salah banget, bukan konsep OOD ya. Kalau konsep OOD itu harus logik. Terus lebih stabil. Kenapa lebih stabil? Karena tadi nih, satu lagi ada yang lupa. Menggunakan OOAD, OOP, ya pemrograman kalau dengan OOP itu artinya ada modularisasi dari sebuah sistemnya menjadi sebuah sub-sub-sistem. Teman-teman yang udah belajar algoritma dan pemrograman, struktur data, tahu fungsi ya. Fungsi itu kan bagian kecil dari sistem ya, subsistem. Terus nanti kalau di OOD ini nanti adanya metode nih. Itu. Jadi kalau misalkan ada yang butuh disesuaikan, butuh direvisi, lebih gampang. Karena nggak dalam satu satuan yang besar, sudah dikecil-kecilkan, dipecah jadi kecil-kecil. Cukup cari aja yang mana mau direvisi atau mau diperbaiki, ada bug di mana, ya di situ aja fokusnya. Nggak usah kemana-mana. Itu. Nah ini tadi udah objek, OO, state. Nah state ini berhubungan dengan perubahan ya. Jadi ya state ini adanya di objek nih ya. Kondisi yang mungkin dialami oleh sebuah objek pada saat di jam tertentu, objeknya apa di periode tertentu objeknya berubah nggak nih? Makanya tadi dibilang konsepnya si objek oriented ini benar-benar apa ya, mencerminkan representasi dunia nyata. Tadi kan ada contohnya tuh, kita adalah sebuah objek. Pada tahun 2010 ya, dengan
tahun sekarang 2022, kita sama nggak sih keadaannya? Enggak. Contohnya berat badan saya udah bertambah, udah jenggotan, udah ubanan. Itu. Stat saya berubah setiap saat gitu. Sama teman-teman juga mengalami hal tersebut. Nah, bayangin tuh, sebuah konsep pemrograman kok di dunia nyata sama ya. Kenapa bisa begitu? Nah, konsep OOP, OOD ini memang diciptakan dari analisa apa ya, dari orang-orang yang dulu menciptakan yang melihat semuanya ya, mulai dari kehidupan nyata, terus memang kegiatan-kegiatan atau cara-cara yang dipakai secara logis dalam menyelesaikan masalah, dia tuangkan ke dalam bentuk konsep object oriented design dan object oriented programming ini. Itu makanya sama persis. Balik ke sini behaviornya. Nah, ada juga sesuatu yang menentukan gimana sih sebuah objek ini beraksi dan bereaksi. Jadi kayak ada sebab akibatnya itu. Kalau beraksi itu ya berdasarkan keinginan dia, tapi kalau bereaksi berdasarkan apa ya? Apa yang dia dapatkan terus dia reaksinya gimana nih dari apa yang dia dapatkan gitu. Kayak contoh gini deh. Kita buka sebuah musik player, ya kan? Kita buka sebuah musik player. Terus kita searching, kalau kita mau searching kan ya, kita ke kolom search nih kalau kita mau cari ya contoh kita pakai Zook, Spotify atau apa gitu kan. Kita ada masukan ya, mau nyari lagunya apa gitu kan, misalkan Bintang Kecil. Tuh sistem nanti akan melist semua lagu yang ada keyword bintang kecilnya. Itu salah satu contoh bereaksi, berbeda dengan beraksi. Ada chat apa nih? Responnya ya Pak? Iya responnya. Jadi dapat instruksi dulu, baru dia menampilkan hasil dari instruksinya nih atau hasil dari perintahnya. Kalau beraksi itu bedanya gini ya, tanpa feedback, bukan tanpa feedback, tanpa masukan, ya memang itu tuh dia bisa gini, dia bisa gitu, bisa gitu. Contoh kayak gini, buka aplikasi, ya kita tinggal kebuka aplikasinya, gitu. Itu bedanya. Yang bereaksi ini harus ada triggernya dulu. Kalau nggak ada triggernya dia nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang apa yang dia lakukan. Setelah ada triggernya, setelah ada yang apa sih trigger itu bahasa Indonesia apa ya? Kalau saya bilang merangsang kan gak enak juga. Yang menyebabkan dia bertindak, nah itu namanya bereaksi. Nah, behavior itu menentukan bagaimana sebuah objek beraksi dan bereaksi. Ada dua yang ditentukan sama dia, beraksi dan bereaksi. Beraksi itu memang tugas utamanya dia atau fungsi-fungsi utamanya dia bisa seperti itu. Bereaksi itu dia merespon atas apa aksi yang dia dapatkan gitu ya. Nah, terus behavior ini itu dimodelkan dengan sekumpulan pesan, message yang bisa direspon atau operasi-operasi yang bisa dijalankan oleh sebuah objek. Kayak misalkan eh tadi siapa yang nanya? Siapa yang di chat itu? Mbak Cynthia. Mbak Cynthia kalau saya cubit ngejerit nggak? Iya, Pak. Iya sakit kan. Nah, itu behavior dari Mbak Cynthia. Kalau saya cubit gitu kan. Pesannya adalah sakit, berteriak, menangis. Contoh kayak gitu. Nah, sistem sama. Pada saat kita input apa ke sistem itu, dia menampilkan apa. Nah, itu behaviornya dia kayak gitu. Itu behavior sistem seperti itu. Itu. Next ya. Ini jam berapa ini? Takutnya kemalaman. Saya kadang lupa waktu. Belum ya. State. State udah, behavior udah. Oh, sorry. Nah, ini prinsip dasar object oriented. Object orientation itu simpelnya kita hanya perlu memahamin ini aja sih. Ini secara general ya belum di breakdown lagi atau belum dipecah lagi. Abstraction, encapsulation, modularity, dan hierarki. Itu. Pengen tahu penjelasannya di belakangnya ada. Saya jelasin cepat-cepat aja biar kita bisa tanya jawab. Abstraksi ini kalau misalkan kayak ya makalah, kalau ada abstrak berarti kan kayak sinopsis di buku sinopsis gitu kan. Gambaran secara singkat ya, secara simple dari sebuah sistem atau objek atau apa, itu abstraction. Terus kalau misalkan, nah ini proses abstraksi. Atau kayak gini, kalau misalkan ada yang mau lebih simpel atau di realnya, pemodelan yang dilakukan di sini, ada sebuah problem, ya,
Ada sebuah problem di abstrak, jadi ada modelnya. Model ini apa nih Pak gitu. Nah ini ntar saya jelasin nanti ya. Pokoknya teman-teman yang pahami adalah abstraksi ini karakteristik dasar dari sebuah entitas yang membedakan entitas tersebut dari entitas lain. Contoh, saya orangnya galak, Mas Dani orangnya kalem, santai, baik gitu. Terus Mbak Cynthia orangnya bawel, cerewet, tapi gampang nangis. Contoh ya, enggak. Nah itu karakteristik dasarnya aja. Mendefinisikan tapi dalam pandangan pengguna gitu. Tapi lagi-lagi jangan sampai kebablasan kalau ada abstrak kita menjudge orang, oh langsung seperti itu. Tadi saya bilang saya galak gitu. Mas Dani tadi orangnya baik, kalem, santai. Mbak Cynthia tadi cengeng gitu kan bawel. Bercanda ini ya, itu contoh. Balik ke sini nih, yang ini yang penting. Bukan pembuktian nyata, tapi menunjukkan intisari atau pokok dari sesuatu. Jadi ada hal-hal lainnya dari abstraksi itu. Contoh saya galak, ya galak kenapa? Ada sebabnya. Itu kayak Mas Dani tadi, kayak Mbak Cynthia juga tadi disebutkan seperti itu. Apa yang membuat dia jadi seperti itu? Itu cuma yang ditunjukkan aja, dalamnya orang nggak tahu. Jadi abstraksi itu cuma sekilas nunjukin, oh ini. Tapi buat dalamnya, ya ayo explore dalamnya. Kayak kita ngelihat sebuah buku, sinopsis. Di sinopsis nggak tulisin secara lengkap, gambaran sedikit doang dari isi bukunya. Kalau di sinopsisnya dituliskan atau digambarkan secara lengkap isi dari bukunya, orang nggak usah beli. Ngapain dibaca sinopsisnya aja yang tanpa buka segel kita udah tahu nih isi buku ini. Tapi kan di sinopsis nggak dituliskan lengkap, detail ya isi dari bukunya. Tujuannya apa? Biar memancing orang buka dong bukunya, dibaca dong biar tahu semuanya. Sama, itu abstraksi seperti itu, sama seperti hal tadi kita kayak gitu. Dan sistem juga sama, objek juga sama kayak gitu. Abstraknya ya nggak menggambarkan dia secara real, secara keseluruhan, tapi cuma karakteristik dasarnya aja, sifat-sifat yang ya gambaran sedikitnya aja lah gitu ya. Terus, nah ada encapsulation, modularity, dan hierarki nih. Encapsulation tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi menyembunyikan implementasi, menyembunyikan hal-hal penting. Kalau ini kita udah bikin aplikasi ya, terus aplikasi udah diterapkan atau dipakai. Klien biar nggak tahu nih kita enkapsulasi. Dia cuma tahu interface-nya aja. Source code-nya ya, kalaupun dia tahu bisa buka source code-nya, tapi dia belum tahu ini yang memproses ini algoritmanya yang dipakai apa gitu. Enggak gitu. Terus enkapsulasi juga bukan hanya itu aja tujuannya, tapi untuk apa ya, melindungi sebuah program atau sebuah fungsi metode dari intervensi yang lainnya itu ya. Modularity ini jadi dipecah-pecah jadi bagian-bagian yang sesuai bagian ya. Tapi dia saling berhubungan dengan yang lain. Antara satu modul dengan modul yang lainnya itu saling berhubungan sampai membentuk sebuah modul secara utuh atau main system. Ya, gitu. Kayak contohnya tuh motor. Ada bagian depan, bagian belakang, terus bagian belakang juga di modularisasi lagi, apaan aja. Mesin juga sama di modularisasi lagi. Contoh kalau misalkan kita bicara mesin motor, mungkin yang laki paham, yang cewek ya searching-searching aja ya. Di mesin motor contoh yang di 4 tak. Kalau yang di 2 tak simple tuh, cuma ada blok bawah sama crankcase kelar. Tapi kalau yang 4 tak ada headnya, ada blok tengahnya, ada crankcase-nya. Beda-beda. Terus kayak misalkan kita modularisasinya apa? Bagian kepala, bagian badan, tangan, kaki. Di bagian kepala ada lagi organ-organ kita yang lainnya. Di badan kita juga banyak nih organ pencernaan, organ pernafasan, dan lain-lain gitu ya. Itu contoh-contohnya. Kalau hierarki ya dari kata-katanya aja udah jelas ya. Menunjukkan levelingnya nih dari level yang atas sampai level yang bawah. Itu hierarki. Oke. Terus inheritance. Inheritance itu, nah ini sebenarnya udah mulai masuk ke mulai advance-nya nih. Kalau disebutin tambah bingung nih. Nggak apa-apa ya, dikit aja lah. Inheritance ini tujuannya adalah membentuk sebuah objek baru, tapi objek yang dibentuk itu memiliki sifat yang sama dengan objek yang lama yang membentuk dia, yang sudah ada sebelumnya. Sifat-sifat yang diturunkan itu nanti sebutnya adalah pewarisan. Tuh. Oke. Terus objek turunan dapat digunakan membentuk objek turunan lagi seterusnya, ngulang terus. Contohnya gimana gitu. Nah, ini dia. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat nih, contoh
Di yang paling atasnya, contoh ini binatang. Terus kategorinya ada mamalia, ada ikan, ada burung. Ya, di mamalianya, contohnya ada dog, cat, and horse. Kita balik ke atasnya dulu deh, sifat binatang. Terus ke mamalia. Kalau mamalia ini binatang yang menyusui ya, dan dia melahirkan, nggak bertelur. Itu. Nah, kalau kita lihat dari di bawah ini turunan dari mamalia, itu ada sifat yang sama nggak sih antara semuanya ini? Horse melahirkan, cat melahirkan, dog melahirkan, menyusui, sama semuanya. Itu. Kalaupun nanti di breakdown lagi, sifat dari kategori asalnya mamalia ini harus ada. Yang kita paling gampangnya tahu adalah melahirkan dan menyusui. Itu. Kalaupun ada diturun-turunin lagi, terus semuanya sampai di sini nih, itu sifat-sifat dari induknya masih ke bawah. Itu adalah penurunan. Itu. Terus balik lagi ke polymorphism. Polymorphism, polimorfisme bahasa Indonesianya, tapi biasanya nyebutnya polymorphism. Ini banyak bentuk gitu ya. Aksi yang memungkinkan satu pesan untuk dikirim ke semua objek kelas yang berbeda, ya. Terus kita nggak perlu tahu objeknya jenis apa. Yang pasti pada saat kita kirimkan itu, objek ini tahu nih gimana ngeresponnya dengan tepat. Gitu ya. Kayak contoh di gambarnya ada beberapa binatang disuruhnya apa, misalkan speak, ngomong. Ini semua objek tahu nih. Wah, diinstruksikan untuk bicara, ngomong. Ya walaupun dengan bahasa yang beda-beda. Gitu. Ya. Terus mengubah ukuran dalam paket grafis. Ya, ini saya nggak tahu nih contohnya nih, Pak Iwan mungkin ya. Saya nggak bisa menggambarkan ini, saya gambarin yang ini aja. Kayak gampangnya lagi pada saat kita ngontrol sebuah peralatan di kantor, ya, peralatan di kantor. Contohnya lampu. Semua jenis lampu, semua tipe lampu. Kita kasih instruksi turn on. Nyala semuanya. Itu kan jenisnya beda-beda. Turn off, mati semuanya. Udah gitu. Jadi kayak misalkan di program juga gini. Pada saat open, ya open semuanya. Pada saat close, ya close semuanya. Contoh yang paling gampangnya, pada saat lagi kita pakai sebuah laptop atau komputer, ya, pada saat kita pakai sebuah laptop atau komputer, ada satu polymorphism di situ. Kita buka banyak aplikasi, terus tiba-tiba saya cuma ngasih satu instruksi ke komputernya, shutdown, semua aplikasi ketutup. Itu contoh paling simpel dari polymorphism. Nah, ini ke kelas. Kalau tadi udah belajar objek, terus sekarang harus kelas. Kelas ini sekumpulan objek yang berbagi atribut umum dan behavior secara umum. Oke. Terus kelas ini adalah blueprint atau definisi sebuah objek. Kok jadi kayak kebalik-balik ya? Tenang aja. Contohnya langsung kayak gini lah. Nah, ini ada yang tadi beberapa makhluk hidup. Contoh class of humans, kita mau lihat penjelasannya. Oh, ini class of mammalia. Terus ini juga banyak objek nih ya dengan berbeda gender. Objek, kalau persatuan ini objek nih. Tapi kalau misalkan sekumpulan, contoh di sini ada satu orang laki-laki, kelasnya girl. Cewek, wanita. Itu. Jadi dari objek-objek yang sifatnya sama wanita, itu membentuk sebuah kelas. Gitu ya. Yang di bawah sama nih. Ada satu objeknya wanita, yang lainnya pria. Nah, si wanita ini dia mengkategorikan empat objek yang lainnya itu sebagai laki-laki. Nggak ada wanitanya ya, gitu. Yang di atas juga sama, nggak ada prianya. Jadi kalau paling simpelnya dari sebuah kelas itu adalah satu sekumpulan objek yang berbagi atribut umum dan behavior secara umum. Ada komponen yang sama, ada sifat yang sama gitu ya. Dari sebuah objek yang bisa kita gabungkan itu menjadi sebuah kelas. Kayak contohnya ini humans cuma satu. Terus kalau yang animals, yang mamalia, manusia termasuk juga. Kenapa ikan ini dan burung ini nggak termasuk mamalia? Ini kan makhluk hidup juga, kok dipisahkan?
burung nggak bertelur, nggak beranak, dia bertelur, nggak masuk dalam kelas mamalia. Sama ikannya juga. Ini hiu, kecuali ikan paus. Ikan paus masuk ke dalam mamalia. Kenapa? Kan ikan paus di air, ini yang lain nggak ada di air, Pak. Ikan paus beranak. Ikan paus mamalia. Ada yang tahu ikan paus mamalia? Ikan paus itu bukan ikan ya. Sorry, saya juga salah. Paus itu bukan ikan. Kalau ada yang bilang paus itu ikan, salah. Paus itu adalah mamalia. Itu. Oke, perlu tahu. Nah, contoh-contoh kelas. Nah, ini tadi ada fenomena, terus ada kelasnya apa aja. Saya skip-skip aja. Ini kayaknya, nah ini yang mau saya bahas. Generalisasi. Generalisasi itu dari spesifik ke umum, gitu ya. Dibalik, dari yang khusus ke umum, general. Contoh dari taksi dan private car, digeneralisasikan jadinya passenger car. Gitu. Taksi ini passenger car. Atau taksi ini adalah bagian dari passenger car. Atau mobil penumpang. Itu ya. Ini contoh gampangnya. Bukan gini konsepnya lah. Ini gambar udah lengkap sih ya, jadi nggak ada animasinya. Bukan dari passenger car, terus kita spesifikkan jadi ada taksi, ada private car, terus nanti ada kayak apa passenger car aja modelnya banyak tuh. Ada yang MPV, ada yang SUV, terus ada yang lain-lain, ada yang mobil kayak misalkan sedan, terus mau minivan. Nggak gitu ya, nggak dari atas ke bawah. Kalau generalisasi itu dari spesifik ke umum, bentuknya gitu. Dan generalisasi juga modelnya beda-beda nih. Ada yang kayak misalkan generalisasi ini dari kelas ya, dari kelas ya. Oke. Kalau misalkan di sini nih sama nih, ada yang dia punya objeknya kayak misalkan mobil penumpang. Udah ketahuan nih ya objeknya. Objek itu berarti punya sifat, punya behavior dan lain-lain ya. Tahu detailnya dialah sebagai apanya atau apaannya. Kalau misalkan contoh di sini kelas without object. Ada kelas tapi objeknya cuma orang itu. Terus ada lagi yang kayak akun di bank gini dan layanan lain-lain gitu ya. Ini adalah contoh generalisasi. Pokoknya generalisasi itu dari spesifik ke general atau ke umum. Jangan terbalik. Ini nggak saya jelaskan terlalu banyak. Nanti di materi khususnya ada dia. Pokoknya yang dijelaskan di sini adalah semua hal yang kita nanti akan pelajari selama belajar object oriented analysis and design ini. Nah, ini mulai masuk ke dalam tekniknya. Pada saat nanti di UML mau membuat sebuah kelas, kita menggunakan kelas diagram. Kelas diagram itu nanti semua kelas ada di situ dan hubungan antara kelas itu seperti apa. Terus bentuknya kelas kalau di UML adalah bentuknya seperti ini. Direpresentasikan dengan kotak dan ada bagian-bagiannya. Contoh di sini ada kelas namanya profesor. Terus yang paling atas ya, di baris paling atas. Terus ada lagi di baris yang keduanya atau di kotak keduanya. Ini kayak apa ya? Kalau di ARD, atribut ya. Di kelas namanya sama, atribut juga. Terus ada simbol min dan plus ini ada bedanya. Oke, dan ini yang paling banyak salah, yang masih juga terus dilakukan kesalahannya sampai sekarang oleh beberapa analis dan oleh beberapa mahasiswa tugas akhir. Kalau atribut harus minus, kalau bawahnya ini namanya operation atau method, harus plus. Banyak yang jawab gitu. Oh ini kenapa minus? Kan dia atribut. Kalau atribut simbolnya minus. Terus kalau operation atau method ya simbolnya plus. Bukan, minus dan plus ini menunjukkan sifatnya. Global, privat, protect, atau apa. Gitu ya. Nah ini nggak saya jelaskan panjang lebar, nanti makin pusing. Pokoknya tahu bentuknya kelas ada seperti ini. Ada penjelasannya sebenarnya di belakangnya. Nah, atribut. Atribut itu properti kelas yang memiliki nama. Oke. Sebuah kelas itu bisa punya atribut atau enggak punya. Berbeda dengan konsepnya entitas. Makanya tadi saya bilang kelas enggak sama dengan entitas. Oke, kalau entitas wajib ada atributnya. Enggak ada atributnya, kenapa bisa jadi entitas? Itu karena entitas dibentuk dari atribut yang sama tujuannya membentuk sebuah entitas. Kalau kelas, dia bisa punya atribut atau tidak sama sekali. Oke, terus next lagi, operation. Operation adalah implementasi dari sebuah service yang dapat di-request dari objek kelas untuk menghasilkan sebuah behavior, sebuah sifat, sebuah tindakan. Misalkan get vision.
add schedule, get schedule, delete schedule, has prerequisites ini. Gampangnya apa sih? Operation ini adalah fungsi atau metode yang bisa kita lakukan terhadap sebuah kelas. Contoh pelajar, kita bisa menambahkan jadwal untuk pelajaran ini. Kita bisa melihat jadwal dengan get schedule atau kita bisa menghapus jadwal schedule dari si pelajar ini. Kalau yang kayak tadi di profesor, atribut-atributnya ini. Oke, kita bisa melakukan tindakan-tindakan terhadap kelas ini. Nih operasi-operasinya. Contohnya gitu. Nah, ini masih keuntungannya, ya saya jelaskan karena tadi di awalnya kayaknya ada. Silakan, ada yang mau bertanya? Wah, yang nggak ikut rugi nih. Apalagi kalau belum paham konsep OO. Besok-besok pas ada materinya, ya bingung dia harus menyimak yang pertama dulu. Iya Pak, dulu kan pas waktu di semester sebelumnya kita udah belajar OOP, hampir similar ya sama, berarti kelanjutan dari sini juga dari OOP mata kuliah sebelumnya. Betul. Jadi, Dulu sempat itu juga Pak, sama Pak, kebetulan Pak Catur, Pak Catur ya. si dosen pengampunya. Beliau mencoba mendemokan sih, walaupun dulu pun kita udah pernah menginstal dan mencoba membuat suatu use case ya, use case di situ. Pakainya itu Pak, apa namanya, Enterprise Architect kalau salah. Gitu. Gitu. Dan kelihatannya emang ada simulasinya gitu, lebih mudah dipahami gitu Pak. Betul. Nanti juga Iya. di sini ada simulasinya. Oke Pak. Tuh. Kayak Berarti misal pakainya Visio ya Pak nanti Pak? bebas sih. Bisa Oke. mau pakai Visio boleh. Kok share lagi sih. Yang mau pakai Visio, kalau misalkan ada Visionya di Microsoft Office-nya silakan pakai. Yang pakai eDraw Max boleh. Yang mau online tanpa install pakai draw.io, ketik draw.io aja nanti di redirect ke alamat barunya. Silakan mau pakai National Rose boleh, National Rose atau mau pakai Visual Paradigm boleh. Paling enak sih sebenarnya kalau saya pakainya Visio gitu. Karena Visio itu udah ngakomodir semuanya ada gitu. Terus kalau di Draw.io juga ada, tapi masalahnya nih kalau software tadi yang saya bilang, software-software yang open source ini kadang nggak ngakomodir semua kebutuhan kita. Kalau buat kebutuhan kuliah sih bisa aja nggak apa-apa. Tapi kalau pas di dunia real industri gitu, pakai software yang open source terbatas banget. Karena kalau yang software-softwarenya yang enterprise, skalanya enterprise yang ada license, itu ternyata bisa disimulasikan. Dari rancangan itu kita bisa running gitu. Kalau yang Draw.io nggak bisa di running, yang lain bisa di running. Visual Paradigm itu bisa kita running, cobain aja. Banyak toolsnya, nggak harus dengan yang tadi disebutkan Rational Rose atau mau pakai Visio, nggak banyak banget toolsnya. Coba saya tunjukkan deh biar melihat apa aja sih. Kok malah share yang ini ya? Saya share all screen ya kayaknya ya. Sebentar. Yang tertampil yang itu sih Pak. Itu. Browser saya tampil nggak? Tampil ya? Habisnya remem saya. Itu dia. Nih, Draw.io. Draw.io itu ada yang online, ada yang bisa diinstal juga. Sekarang namanya app.diagrams.net. Saya kebetulan install yang offline-nya juga. Nah, ini nih offline-nya. Terus yang mau pakai Visio boleh. Saya di sini license-nya nggak ada Visionya. Nggak ada. Atau mau pakai eDrawMax. Kalau eDrawMax bentuknya, eDrawMax ini sebenarnya dipakainya ke arah engineer jaringan ya. Banyaknya situ. Tapi bisa juga UML juga bisa ada di situ. Nggak apa-apa dipakai aja. Terus kayak misalkan contoh use case gitu. Kalau kita lihat di internet itu banyak yang sesat juga sih. Saya buka coba salah satu punya saya aja deh. Jangan buka di internet. Ada sih yang benar, ada yang bagus, tapi kebanyakan kan kalau kita searching di lokal gini yang keluarnya di sini banyak yang agak miss gitu. Hmm, mana ya? Kayak contohnya yang gampang-gampang aja deh.
yang sistem sorry. Nah, use case itu simpelnya kayak gini. Tuh. Contoh yang pakai aplikasinya cuma satu orang aktornya. Iya, cuma ada satu aktor. Tuh ya. Tapi kalau misalkan yang pakai sistemnya aktornya banyak, ya berarti ntar aktornya banyak nih. Oke, terus di use case itu, aktor ini, use case itu sebenarnya menggambarkan fungsionalitas sistem. Fungsi-fungsi atau modul apa aja yang ada dalam sistem. Dan siapa yang melaksanakan fungsi atau modul-modul tersebut. Itu use case. Terus kalau ada yang banyak, saya pernah bikin yang banyak itu di mana ya? Lupa saya. Coba lihat salah satu skripsi punya mahasiswa saya yang dulu, kalau masih ada ya. Kalau masih ada, mudah-mudahan. Kalau nggak ada, wah, kayaknya di laptop yang lama. Searching aja deh. Use case diagram. Digambar aja. Nah, ini contohnya tuh. Ini contoh use case diagram proses bisnis di restoran nih. Kan, proses bisnis di restoran. Kita lihat tuh ya. Ada aktor-aktornya, terus ada sistem boundary-nya. Kenapa pakai sistem boundary? Tadi sistem punya batasan, objek punya batasan. Dan penting batasan itu, biar dia nggak ngelebar kemana-mana. Dan batas ini menunjukkan sifat behavior atau tindakan operasi yang yang bisa dilakukan di sebuah sistem tadi, ya ini di dalam boundary sistemnya. Gitu ya. Kayak misalkan contoh di sini, ada fungsi yang ternyata kok hubungannya ke beberapa aktor. Iya, contoh nih ada klien order food, kok ada di waiter sama di chef juga. Kan yang nerima ordernya ya dari si klien ini waiter. Terus yang mengerjakan orderannya atau membuat orderannya siapa? Chefnya. Tuh, ada garis seperti ininya. Bentuk use case jangan heran, bentuknya itu beragam banget gitu. Bentuknya itu beragam, nggak ada yang seperti ini, terus ada yang semrawut begini. Wah, ini saya belum cek ini benar atau enggak. Tapi saran saya ke teman-teman, kalau pengen belajar UML yang paling tepat, itu cari referensinya dari yang namanya Alan Dennis. Tuh, udah paling tepat kalau kita referensinya dari Alan Dennis atau Roger S. Pressman. Dua itu aja. Ada satu lagi yang namanya siapa ya? Yang banyak dipakai sama jadi referensi untuk UML. Tapi itu ada yang sesat di bawah tahun 2016. Gini aja deh gampangnya. Semua referensi yang bikin teorinya atau bukunya boleh, tapi usahakan di atas 2016 semua. Ya kalau bisa dapat yang terbaru ya silakan, bagus gitu. Ada sesat itu yang harus dihindari. Saya lupa tuh. Nah, terus ada jangan sampai yang walaupun ini teman saya, tapi saya nggak pernah rekomendasikan baca buatan dia. Jangan. Oke, jangan. Nah, ini karena dia ngambil referensinya dari yang sesat itu, supa saya namanya. Siapa ya? Jadi biar nggak sesat juga ya. Referensi UML. Hmm, ada satu yang jangan dipakai. Pokoknya jangan dipakai. Tadi satu udah terbiasin jangan. Ada lagi. Menyesatannya gimana, Pak? Konsepnya salah. Oh, konsep salah. Konsepnya salah. Itu dia. Kayak gini deh yang paling gampangnya. Kenapa bikin sesatnya? Saya kasih lihat namanya sequence diagram.
Oke, ini sequence diagram. Satu lagi saya buka. Ini saya hide dulu deh. Activity diagram. Oh, activity diagram kayak gini tulisannya. Ini. Sesat juga saya. Sequence diagram itu Urutan. oke urutan, tapi isinya nggak sama dengan ini. Activity dengan sequence itu banyak orang yang disama-samain. Isinya beda. Activity sama sequence itu jelas beda isinya. Bukan hal yang sama. Activity diagram juga banyak modelnya. Makanya kadang saya bilang, ya cari dari Alan Dennis aja. Udah paling benar kalau kita baca bukunya dia atau ngereferensi ini dari dia. Itu. Nih, activity diagram sama flow map itu hampir sama loh. Ya, nih ya, salah satu bentuk activity diagram yang bolehlah kita pakai gitu. Bentuknya ini activity diagram cuma proses bisnis yang dijalankan dari sebuah modul atau fungsi. Contoh di sini perfungsi ya, bukan secara general umum. Ada juga yang boleh dibuatkan secara general umum nih proses bisnisnya. Artinya satu proses bisnis dalam sebuah instansi, organisasi, perusahaan, dia gambarin gitu. Tapi ya simple, cuma general, general, general. Nah, kalau seperti itu wajib dibuatkan secara per modulnya. Itu ya, per modulnya dari mana? Tadi kan bikin use case-nya, ada fungsi-fungsi atau modulnya. Nah, aktivitas atau proses bisnis dari masing-masing fungsi yang ada di use case, itu wajib dibuatkan activity diagramnya. Nggak boleh enggak. Karena nanti yang menjelaskan use case itu adalah si activity diagramnya. Contoh, misalkan di use case-nya ada salah satu modul atau fungsi yang namanya untuk verify students document. Ya kita wajib buatkan activity diagramnya seperti ini. Ini bisa dimengerti oleh manusia secara umumnya ya. Tanpa kita tahu coding atau teknik pemrograman atau teknik desain dengan ML, kita bisa lihat, oh langkah-langkahnya untuk verifikasi dokumen di sistem itu nanti gini. Si studentnya login. Kalau misalkan username-nya benar, dia ke sini nih ke student dashboard. Tapi kalau misalkan salah, nah dia ini juga salah nih. Yang request apa yang ini harusnya sistemnya ngasih informasi invalid username and password. Si studentnya ini juga harus kalau udah dapat notifikasi tadi salah invalid username and password, dia harusnya ke proses login lagi. Di proses login ini kan dia masukin username and password itu. Makanya tadi saya sampaikan, jangan terlalu percaya dengan apa yang ada di internet untuk UML ini. Banyak yang salah. Karena UML ini ya, UML ini adalah salah satu yang nggak boleh di-share ke tempat, apa nggak boleh di-share di internet. Yang banyak UML beredar di internet adalah hasil skripsi, hasil tugas, atau apapun. Tapi kalau kayak dokumen atau desain sistem, sebuah sistem yang dipakai real, itu nggak ada yang nge-share gitu. Makanya jangan langsung percaya dengan UML, bentuk-bentuk contoh UML yang ada di internet. Cek lagi. Berdasarkan logik kita aja, coba dilihat itu aja. Oke, ini untuk activity. Terus kalau sequence, nih, dari activity tadi udah ada, diterjemahkan ke sequence. Sequence itu lebih ke aliran data, terus aliran metode, aliran fungsi, mainnya gimana, alurannya apa, alurnya, jalannya. Dan dalam sebuah sequence itu ada UML, sorry. Lifetime. Lifetime itu bukan lamanya dia hidup, lamanya dia aktif, enggak. Hubungannya beda lagi. Oh ini nanti pusing nih kalau saya jelasin ini nggak cukup 2 jam juga. Singkat aja lagi nih kalau kita lihat nih misalkan di sini nih. Ini ada lifeline, ada message. Message ini operationnya, operation atau metode-metode nih. Nih message ini yang nanti akan ada di kelas diagram. Jadi sequence ada hubungannya dari activity. Activity asal dari use case. Kelas diagram asalnya dari sequence. Makanya itu harus ada semua. Nah, kayak misalkan ini yang di atas-atas ini bisa nanti akan ngebentuk kelas. Nah, pada saat kelasnya kebentuk, operation dalam kelasnya atau metode dalam kelasnya itu kita ambilnya dari sequence-nya. Oke? Terus di sequence-nya ada bagian-bagiannya, ada secara umum. Terus kalau misalkan kayak ada logika perulangan, logika pemilihan, itu kita kotakin kayak gini. Nih, OPC ini option, ini lagi jalan logika percabangan pemilihan. Gampangnya gini, atau ada loop, itu lagi perulangan. Itu.
Ya, ini Star UML juga sama nih. Star UML juga salah satu software yang bisa dipakai untuk bikin UML. Nah, ini Star UML gitu ya. Oke, ada yang mau tanyain? Nanti kita akan simulasi bikin itu. Dan ujian emang itu, bikin UML. Dari UTS sampai UASnya bikin UML. Silakan kalau yang mau tanyakan. Aman? Gak ada yang tanyakan? Pak, dasar pembuatan suatu sistem itu ada format khususnya gak sih gitu ketika misalkan kan pastinya tadi berdasarkan suatu permasalahan atau apa gitu, ada format khususnya ketika misalkan kita meng-create suatu ya perangkat lunak atau sistem tertentu gitu, Pak. Dokumennya ya, bukan sistemnya ya. Iya, dokumennya. Ada formatnya. Hmm. Nah, ada formatnya. Tapi formatnya juga, kalau format bakunya nggak ada. Tapi Yeah. isi dari dokumen itu formatnya ada. Gitu. Contoh gampangnya format dokumennya kayak skripsi atau tugas akhir atau kayak tesis gitu. Yeah. Tapi format di bagian-bagian atau poin-poin tertentunya kayak misalkan desain sistemnya itu ada formatnya. Contoh desain sistemnya dengan UML ya, formatnya dengan UML. Nah, satu lagi yang perlu lupa. UML ini hanya berlaku untuk aplikasi yang didevelop dengan bahasa pemrograman yang orientasinya objek. Yeah. Kalau aplikasi yang didevelop dengan bahasa pemrograman yang orientasinya adalah terstruktur, UML nggak bisa. Tuh, beda konsepnya. UML buat objek, kalau yang terstruktur nggak gitu bikinnya. Kalau yang terstruktur itu bikinnya pakai, mungkin kalau ada yang dulu pernah kuliah atau belajar IRD. IRD itu bukan buat objek oriented ya. Terus ada yang namanya DFD, DED itu. Nah, tapi kalau misalkan di objek oriented nggak ada tuh IRD. IRD itu nggak masuk. Nah, tapi kenapa teman-teman belajar? Ya belajar ya emang buat sistem basis data, bukan masuk ke dalam OOD-nya ini enggak gitu. Ya. Jadi nggak semua sistem juga dengan OOP dengan UML untuk bikin perancangannya atau notasi desainnya. Tergantung di sistemnya objek oriented atau enggak. Objek oriented ya pas pakai UML. Tapi kalau bukan objek oriented, kayak misalkan terstruktur, ya notasinya ada tadi yang beda tadi. Dan UML itu versinya yang saya tahu udah versi 3. Saya belum update lagi nih versi UML terbaru nih. Yang saya tahu terakhir itu udah versi 3. Coba saya cek dulu bentar. UML versi terbarunya itu. Nah, itu setiap versi itu beda-beda ya. Setiap versi itu nggak sama bentuknya. Saya cek juga versi 3, masih versi 3 yang terbaru. Nah, versi awal tuh 1. Terus ini versi terbarunya dia nggak nyebutin. Pokoknya saya tahu versi 3 sekarang tuh. Makanya kalau mau cari referensinya, UML-nya jangan yang versi-versi lama. Apalagi, sekarang bukan 3, 2.5.1. Itu UML yang versi sekarang. Gampangnya gini nih, pada saat ngelihat di sequence ya, pada saat ngelihat sequence diagram gitu, cari-cari referensi. Kalau yang di atasnya bunder-bunder, itu UML versi 1. Tapi kalau yang di atasnya bentuknya tadi udah kotak, nah itu udah versi 2 ke atas. Itulah. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Ini Om Dani doang yang jadi yang lain. AFK. Sebentar Pak, tanya. Kalau boleh. untuk yang makul dari ABO ini apa cenderung untuk hanya model desainnya saja ya Pak ya? Iya. Desain aja. Kita masuk ke Terus desain. hanya desainnya saja berarti ya. Terus dengan tadi untuk yang perangkat lunak itu sekedar tanya Pak. Untuk ABO itu apa kita harus berorientasinya dengan ABO dulu apa ke perangkat lunaknya dulu lebih enaknya itu loh Pak? ABO dulu, jangan ngambil RPL dulu. Makanya kan RPL saya buka kelasnya dikit biar nggak semuanya ngambil. Karena kalau ngambil RPL dulu atau dibarengin kayak gini sebenarnya
ini ya apa jadi agak gini loh. Oh, kok Iya ya. sama ya RPL sama ABO kok sama ya? Kok sama ya? Kok sama ya? Padahal ABO ini bagian dari RPL. Jangan disamain, bukan gitu. Terus nanti prakteknya itu sebenarnya di PBO. Ada beberapa yang sudah ngambil PBO, tapi ada juga yang belum gitu. Kayak misalkan nih teman-teman yang semesternya statusnya semester 3, ini mungkin ada beberapa yang belum ngambil PBO. Nah, nggak apa-apa. Udah dapat konsepnya di ABO, nanti tinggal prakteknya. Nah, PBO-nya itu prakteknya banyak nih, tapi kebanyakan umumnya dengan bahasa Java. Sebenarnya tadi saya bilang dengan C++ bisa, dengan PHP juga bisa. Nanti teman-teman bisa lihat di web 2 ini kan ada web 2 ya. Web 2 itu sudah banyak konsep OOP yang dipraktekkan di situ, apalagi pada saat make frameworknya gitu. Karena framework itu dia bener-bener OOP banget gitu ya. Kalau udah pakai framework web, ya itu udah OOP banget. Itu. Yang masih bingung tenang aja, baru pertama-pertama gitu. Wajar bingung-bingung. Makin belakang kan makin bingung. Enggak, makin cerah lah. Beres? Aman ya? Aman sih Pak, aman. Tadi emang agak ambigunya terkait ya perbedaan PBO sama ABO tuh ya kalau ABO tuh lebih ke sistematika apa namanya diagram desainnya lah. Desain sistemnya ABO. Ya, dulu kan pas waktu pembelajaran pemrograman berorientasi objek kita benar-benar nge-create programnya lah gitu Pak, yang sederhana gitu. Nah, berarti kalau yang udah ngambil PBO itu pasti akan balik lagi dilihat lagi PBO-nya. Oh, yang belajar di ABO ada nggak sih itu PBO-nya? Harusnya gitu. Atau baru sadar, oh kemarin di PBO belajar ini ternyata di ABO, di ABO-nya baru sadar, oh ternyata ini fungsinya, oh atau ini namanya gitu. Nah, baru sadar seperti itu. Ya nggak apa-apa, belajar itu kan prosesnya nggak sekali lewat ya udah dilupakan, enggak. Bolak-balik belajar. Dulu juga pas waktu sesi-sesi terakhir sudah sempat udah disampaikan sama Pak Catur mengenai nanti ke depannya lebih ke ya use case diagram pendalaman itu sih Pak. Iya benar. Deskripsi UML itu paling vital loh, paling banyak loh di bab 3. Jadi siap-siap ya di mata kuliah ABO itu jangan sampai ditinggal. Kalau bisa Vicon silahkan Vicon gitu. Tapi memang Vicon ini sekarang agak masih jadi perdebatan yang seru ya. Ini saya sampaikan dikit aja karena udah mau habis. Karena ada kemarin beberapa teman-teman mahasiswa, Pak minta tuker Pak jadwalnya gini segala macam. Ini jadwal-jadwal yang mata kuliah yang krusial yang saya pikir jangan sampai lewat Vicon ya. Itu sengaja saya tempatkan malam di luar jam kerja. Siapapun dosennya. Walaupun kita kebentur nanti bulan puasa, tapi kan yang terawih kita bisa melaksanakan terawih itu waktunya nggak saklek seperti sholat wajib kan. Terawih jam berapapun kita bisa gitu. Kalau misalkan saya taruh di siang, resikonya dengan ya orientasinya mungkin dunia gitu. Tapi ya kalau nggak ada dunia kita nggak bisa hidup di dunia gitu. Pekerjaan kalau taruh siang kan agak susah ikutnya. Makanya kayak RPL, ABO itu saya taruhnya malam dengan harapan bener-bener bisa diikutin. Ya kalau bisa Viconnya jangan sampai terlewat. Nah sayangnya ABO saya juga ada yang di jam sore juga gitu. Ya harapannya mudah-mudahan tetap masih bisa ada lah yang ikut gitu. Karena mau nggak mau ya tadi dengan keterbatasan host nggak bisa diakomodir benar-benar semuanya gitu. Itu dia lah. Ya mudah-mudahan jadi perhatian teman-teman semuanya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Silakan sebelum saya akhiri tutup karena sudah maksimal 20-40 jam ya. Cukup Pak. Oke. Jangan bingung ya, yang masih bingung ya dibaca-baca modulnya. Terus kalau misalkan tadi masih ada yang bingung lagi istilah-istilahnya, terus masih belum begitu paham, searching dan langsung cari contohnya, contoh ini, contoh itu, contoh kelas, contoh inheritance, contoh polymorphism. Nanti biar tercerahkan. Dan ke depan-depannya ya mudah-mudahan tercerahkan karena kita ya masih sambil belajar. Awal bingung ya wajar. Kalau awal-awal udah nggak bingung, nah itu yang saya bingung. Kenapa dia nggak bingung? Orang saya aja bingung ngejelasinnya, gitu kan? Oke, terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, sikap dan sebagainya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, selamat istirahat semua. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.